konseling lanjut semester 4. Halo anak-anak, selamat pagi. Ayo duduk yang benar dulu. Baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita aku baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan nyaman dan lancar. Baik, Ibu. Apakah dari kalian ada yang mau untuk memimpin doa kita? Saya, Bu. Oke, bagus sekali. Anda silakan ikuti doanya, Nak. Baik, sebelum mulai kegiatan, langkah baiknya berdoa. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, kami memulai kegiatan belajar hari ini dengan harapan yang tulus. Semoga kami diberikan kejernihan pikiran, ketenangan hati, dan semangat untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, penuh makna, dan memberi pencerahan bagi kehidupan kami ke depan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kelalaian yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Semoga kedamaian, kebijaksanaan, dan kebaikan senantiasa menyertai langkah kami semuanya, hari ini dan seterusnya. Berdoa selesai. Oke, bagus sekali ya doanya Nanda. Terima kasih ya, Nak. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Nanda. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Siap, Ibu. Bagus sekali. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Mana saya tahu, Bu, kan baru masuk pertemuan pertama. Oke, kalau gitu, jadi hari ini kita akan belajar tentang proaktif. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu proaktif? Bisa angkat tangannya? Ibu, saya Bu. Ya. Jadi setahu saya sikap proaktif itu sikap yang aktif ya Bu. Wah, bagus banget ya, Anya. Oke, yang lain ada lagi nggak yang bisa jawab apa itu proaktif? Saya Bu, sikap proaktif itu sikap yang inisiatif. Wah, bener banget lagi. Pinter-pinter banget ya kalian. Aku bangga loh. Ayo, ada lagi nggak yang mau jawab apa itu proaktif? Saya Bu, jadi proaktif itu sikap yang bertanggung jawab Bu. Wah, bener banget lagi. Kalian kenapa pinter-pinter banget ya? Oke, kalau gitu Ibu cukupkan ya. Dan tadi itu jawabannya Anya, Gina, dan Maggie itu udah benar banget. Itu udah masuk banget ke indikator dari proaktif. Jadi Ibu jelaskan sedikit saja. Jadi proaktif adalah sikap atau kemampuan seseorang untuk bertindak lebih awal dalam menghadapi situasi ataupun permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian dia itu enggak menunjukkan sikap yang suka menunggu ataupun harus menunggu instruksi dari orang lain begitu. Jadi individu yang proaktif biasanya itu memiliki sikap yang bertanggung jawab penuh atas tindakannya, kemudian dia berani mengambil keputusan secara sadar, kemudian dia serta memiliki sikap yang siap untuk mengambil resiko yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari pilihannya demi mencapai hasil yang lebih baik atau mencegah terjadinya masalah. Jadi, proaktif itu artinya kita nggak harus menunggu atau disuruh dulu baru bergerak, tapi kita punya inisiatif sendiri buat mulai sesuatu. Orang yang proaktif biasanya itu dia itu tahu tanggung jawabnya bagaimana, juga dia itu berani untuk mengambil keputusan, dia itu siap ngadepin resikonya atas pilihan yang dia ambil. Kemudian intinya dia itu nggak cuma nunggu keadaan berubah, tapi ikut juga andil buat bikin perubahan itu terjadi. Oke, kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, kalau gitu, kalau kalian semuanya udah ngerti, Ibu harap kalian benar-benar mengerti ya. Baik, Ibu. Apakah ada yang tahu indikator atau kata kunci dari penjelasan proaktif ini? Nggak ada? Katanya udah paham. Oke, kalau gitu, tunggu dulu. Ini dari tadi ada botol di sini, ini siapa yang punya ya? Saya Bu, maafkan saya Bu. Oke, nggak apa-apa Rizka. Tapi kenapa kamu nggak dari tadi aja minta izin ke Ibu sebelum pembelajaran dimulai? Minta izin buat keluar kelas sebentar? Maaf Bu, tadi saya agak ragu untuk meminta izin kepada Ibu. Ya sudah, nggak apa. Kalau gitu sekarang tolong dibuang ya sampahnya.
Terima kasih ya sudah mau bertanggung jawab, Rizka. Baik Bu, saya izin sebentar untuk keluar kelasnya Bu. Oke, dipersilahkan. Gina, Ibu boleh minta tolong untuk tutup pintu kelasnya enggak? Sepertinya Rizka tadi lupa untuk menutup pintu kelasnya saat membuang sampah. Dan seharusnya kan kamu sekarang piket. Nah, seharusnya juga kamu kan yang menutup pintu kelas setiap mata pelajaran dimulai. Gina, kamu baik-baik aja? Kalau begitu, Ibu ingat terakhir kali rasanya Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mencari pengertian dari kognitif. Apa kalian sudah membuatnya dan membawa tugasnya? Coba sekarang keluarkan tugas kalian. Saya sudah Bu, saya sudah membuatnya di hari Ibu memberikan tugasnya. Wah, bagus banget. Oke, kalau gitu Ibu cek satu-satu dulu ya. Regina, kenapa tidak ada buku di atas mejamu? Apakah kamu sudah membuat tugas yang Ibu berikan? Maaf Bu, saya tidak membawa tugas saya. Kenapa tidak membawanya? Kamu melupakannya. Tidak Bu, saya malas saja untuk membuatnya karena itu cukup melelahkan untuk saya untuk mengerjakan tugas. Oke, kalau gitu nggak apa-apa Regina. Namun kalian semua tahu kan kalau di setiap keputusan yang kita ambil pastinya akan ada risiko yang akan kita ambil juga. Tahu. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada salah satu deh dari kalian. Kalau gitu Pedi deh tadi. Ibu mau tanya, kenapa kamu membuat tugas lebih dahulu? Iya Bu, karena menurut saya jika mengerjakan tugas tanpa ditunda-tunda rasanya lebih lega untuk leluasa untuk melakukan aktivitas lainnya. Oke, bagus sekali. Kalau begitu, kalian sudah tahu kan apa resiko yang didapat kalau misalkan kalian itu membuat tugas lebih cepat dari biasanya dan juga kalau kalian tidak mengumpul tugas? Tahu Bu. Apa resiko yang harus dilalui dari kedua hal tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Jadi kalau kita mau mengumpul tugas lebih awal nih, mungkin kita dapat mengerjakan aktivitas yang lainnya terlebih dahulu kan. Terus juga sesuai dengan perjanjian kelas, kalau kita tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan tugas, di akhir pelajaran akan tetap membersihkan kelas dan akan tetap mengumpulkan tugas ya Bu, seperti yang sudah Ibu sampaikan. Tepat sekali. Jadi Regina, apakah kamu sudah paham dari keputusan yang kamu ambil? Sudah Bu, jadi nanti saya akan membersihkan kelas sebagai resiko dari keputusan saya. Bagus Regina, kamu sudah menyadarinya, jangan diulangi lagi ya. Baik Bu. Oke, untuk itu karena jam pelajaran kita sudah selesai, tugas boleh dikumpulkan di atas meja Ibu. Kemudian kita berdoa untuk menutup pembelajaran ini karena tadi kita membukanya juga dengan berdoa. Baik Bu. Untuk doa penutupnya, Ibu ingin Regina yang membacakan doanya. Bisa? Baik Bu, jadi izin di sini saya ingin membawa doa sebelum kita mengakhiri. Ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Regina dan anak-anak semuanya. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Baik Bu. Regina, Ibu ingatkan untuk minggu depan kamu membawa tugasmu ya nak. Baik Ibu. Baiklah kalau begitu semua bisa keluar. Baik Bu.